wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Halo adik-adik, ketemu kita di channel Kakak Guru lagi. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan materi yang akan kakak bahas sekarang adalah materi kelas 9 atau kelas 3 SMP ya. Temanya adalah teks laporan percobaan atau teks rekaman percobaan. Jadi buat adik-adik yang sekarang kelas 8 dan sebentar lagi akan naik kelas 9, gak ada salahnya untuk pantengin video ini biar kamu punya amunisi sebelum masuk sekolah nanti. Tapi sebelum kita belajar adik-adik, kakak ajakin lagi untuk like dan subscribe channel Kakak Guru biar kakak lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Dan jangan lupa nih adik-adik aktifin tombol loncengnya biar kamu selalu dapat info video terbaru. Dan tinggalkan juga jejak kamu di kolom komentar ya, baik itu saran atau kritikan ataupun request pengen belajar materi tentang apa. Selamat belajar adik-adik, terima kasih, salam cinta bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kita lanjutkan lagi materi tentang teks laporan percobaan. Di video sebelumnya kakak sudah jelaskan pengertiannya, strukturnya, dan juga kaidah kebahasaannya. Tapi contoh strukturnya belum ya, atau contoh teks yang kita bisa menentukan langsung struktur masing-masingnya. Dan kita review lagi nih adik-adik, kalau struktur teks laporan percobaan itu ada 4. Dan itu kakak singkat dengan nama tulang hasim. Tu-nya adalah tujuan disertai dengan alat dan bahan. Lang-nya adalah langkah-langkah, terus H-nya hasil, sim-nya adalah simpulan. Jadi ingat aja rumusnya ya, tulang hasim. Nah, kali ini kakak sudah menyediakan teksnya. Teks laporan percobaan kali ini judulnya adalah percobaan membuat teleskop sederhana. Jadi penulis di sini akan melakukan percobaan ya adik-adik untuk membuat sebuah teleskop sederhana. Nah, untuk menentukan struktur dari teks laporan percobaan ini sebenarnya kita nggak perlu membaca semuanya dari awal sampai akhir, karena pada masing-masing paragraf itu terdapat kata kuncinya. Nah, ini kita bisa lihat pada paragraf pertama ini, kalimat 1, guna mengamati benda-benda di langit tentu dibutuhkan alat yang canggih dan mahal yang disebut dengan teleskop. Teleskop merupakan sebuah teropong besar. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, merupakan ilmu yang tidak dapat terlepas dari teleskop. Nah, jadi kata kuncinya ada nih adik-adik pada paragraf 1, yaitu guna mengamati benda-benda di langit. Nah, jadi ini sudah jelas nih adik-adik bahwa struktur dari teks laporan percobaan yang pertama adalah tujuan ya. Tujuannya adalah untuk mengamati benda-benda di langit seperti itu. Dan selain tujuan adik-adik, pada struktur yang pertama juga seharusnya terdapat alat dan bahan. Dan di sini sudah jelas terlihat berikut ini alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah teleskop sederhana. Ada lagi kata kuncinya yaitu alat dan bahan yang diperlukan. Nah, jadi udah jelas ya adik-adik kalau yang pertama ini strukturnya adalah tujuan, alat, dan bahan. Itu dia. Dan yang kedua, paragraf kedua bisa adik-adik lihat, adapun cara membuat teleskop sederhana. Nah, kalau udah bicara tentang cara pembuatan teleskop sederhana ini, otomatis ini sudah masuk kepada bagian langkah-langkah dari teks laporan percobaan kayak gitu. Jadi udah jelas juga ya kalau paragraf kedua ini merupakan langkah-langkah dari teks laporan percobaan. Gimana adik-adik sejauh ini? Paham ya? Dan kita punya dua lagi struktur teks laporan percobaan yaitu hasil dan simpulan. Kita tinggal buktikan apakah dua paragraf terakhir benar-benar hasil dan kesimpulan atau tidak. Kita lihat nih adik-adik paragraf ketiga. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana sudah dapat digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Nah, jadi kata kuncinya kayak gini. Teleskop sederhana sudah dapat digunakan. Otomatis alat dan bahan yang udah kita kumpulkan tadi, terus juga cara yang sudah kita ikuti menghasilkan sebuah teleskop sederhana. Jadi ini adalah struktur hasil dari teks laporan percobaan. Itu dia. Jadi udah jelas kayaknya ya kalau yang terakhir ini merupakan simpulan. Tapi kita perlu buktikan lagi nih adik-adik. Sebelumnya kakak mau jelaskan simpulan itu adalah hasil akhir dari sebuah uraian. Berarti ini menyimpulkan, pada bagian ini menyimpulkan keseluruhan isi teks.
Jadi kita bisa lihat untuk mengamati benda langit yang jaraknya jauh ternyata tidak selalu harus menggunakan alat yang super canggih. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa menggunakan teleskop sederhana. Jadi paragraf pertama ini merupakan bagian dari kesimpulan untuk mengamati benda langit yang jaraknya jauh tidak selalu harus menggunakan alat yang canggih, tapi kita bisa menggunakan benda-benda yang mudah didapat sehingga menghasilkan teleskop sederhana. Itu dia adik-adik. Bisa ya, kalau misalnya masih ragu, baca lagi teksnya biar adik-adik lebih paham lagi dan cobakan atau praktikan kepada teks lain atau teks laporan percobaan yang lain. Kayak gitu. Oke adik-adik, terima kasih. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa share video ini biar semuanya paham tentang teks laporan percobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.